Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat juga dan shalom bagi Bapak Ibu semua yang bisa mengikuti akan ibadah kita, ibadah Happy Family Center di tempat, di kota, di pulau, di negara manapun saudara ada. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca kisah mengenai seorang jenderal yang ada di dalam kemiliteran dan dia adalah di angkatan laut. Jenderal ini bernama McRaven. Dan McRaven ini, William McRaven, usianya 36 tahun. Dia diundang untuk menyampaikan pidato di dalam wisuda Universitas di Texas, di Austin. Dalam wisuda tersebut, ini kehormatan bagi dia menyampaikan pidatonya untuk kelas 2014. Dan dia menyampaikan mengenai 10 pelajaran bagaimana mengubahkan dunia. 10 lessons to change the world. Dan dia berbicara 10-nya. Tetapi saya bagikan satu yang indah dan penting. Dia berkata kalau kita mau jadi manusia yang mengubahkan dunia ini, maka kita itu harus tiap hari belajar untuk melatih fisik kita dengan baik. Training demi training itu dalam hidup itu sebenarnya menolong kita untuk menjadi berkat di luar sana. Menghadapi banyak tantangan-tantangan di dalam training-training, pelatihan-pelatihan secara fisik itu penting katanya. Dan dia menceritakan bahwa di dalam dunia militer angkatan laut tiap hari tidak mungkin tidak ada trainingnya. Tiap hari selalu ada pelatihan secara fisik. Lari panjang iya. Yang namanya push up iya. Yang namanya berenang jarak jauh iya. Menghadapi berbagai rintangan-rintangan pelatihan iya. Semua itu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, pokoknya banyak sekali. Dan mereka punya standar yang sangat baik di dalam kemiliteran tersebut, pelatihan-pelatihan itu. Dan juga dia katakan si William ini bahwa kalau orang tidak memenuhi standar atau gagal di dalam pelatihan-pelatihan ini, ada juga hukumannya. Jadi mereka juga akan dihukum. Kalau dihukum itu namanya dimasukkan di dalam sirkus. Kenapa masukkan dalam sirkus? Karena mereka sudah latihan sepanjang hari, masih ditambah 2 jam lagi yang beratnya luar biasa. Dan di dalam hukuman 2 jam pelatihan itu, mereka ditonton oleh banyak orang. Jadi seperti orang main sirkus. Push up, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Pokoknya disuruh apa? Suruh joget, joget, suruh apa saja. Seperti orang main sirkus. Tujuannya satu, Bapak Ibu. Melatih mereka lebih keras, menghukum mereka lebih keras, menghancurkan mental mereka, membuat mereka rasa tidak berdaya. Pokoknya penggemblengan habis-habisan untuk mematikan manusianya yang ada di dalam hidup ini. Tetapi setelah mereka lakukan itu, dan dikatakan bahwa semua yang masuk di dalam latihan angkatan laut, namanya Navy SEAL, itu terberat, latihan terberat di dunia. Dari semua angkatan, Navy SEAL adalah salah satu yang paling berat. Dan dikatakan semua yang pernah latihan di sana pasti pernah main sirkus. Artinya pasti kena hukuman. Apakah sekali, 2 kali, atau sering kali. Pernah alami itu. Tetapi ketika mereka lakukan survei mengenai orang-orang yang pernah mengalami gemblengan ekstra 2 jam. Karena dihukum 2 jam lebih berat. Ternyata orang-orang ini justru orang-orang yang keluar dari sana lebih hebat lagi. Mentalnya lebih bagus. Cara berpikirnya lebih bagus. Staminanya lebih mantap. Dan ketika mereka itu ada di masyarakat, mereka jauh lebih berhasil. Karena mereka sudah pernah atau sering bermain sirkus di dalam kena hukuman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita semua ini sebenarnya sedang main sirkus dalam dunia kita. Banyak sekali pencobaan, banyak tantangan, banyak masalah hantam hidup kita setiap hari.
Dan puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa memang dunia kita ini penuh masalah. Orang-orang yang hebat dalam dunia ini adalah orang-orang yang selalu tahan gemblengan, Bapak Ibu. Tahan gemblengan. Orang-orang yang tidak dimanja hidupnya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, oleh orang tua. Orang-orang yang lebih didisiplinkan, yang dikeras, justru itu nanti tampil di masyarakat mantep. Daripada nangis sedikit, kasih. Nangis sedikit, kasih. Teriak sedikit, kasih. Oh, itu kalau dilempar di masyarakat, kena tantangan di masyarakat, itu jatuh duluan. Oleh sebab itu di dalam hidup ini saya ingin membawa kita merenungkan firman dengan satu tema, The Gate to Miracle. Pintu gerbang menuju mujizat. Siapa mau mujizat di sini? Coba lihat tangan saudara. Amin. Saudara butuh mujizat, puji Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 11. Nah, dalam bulan ini kita belajar mengenai enriching your family life. Memperkaya hidup kerohanian dalam rumah tangga. Supaya hidup saudara dan saya semakin baik, semakin bahagia, semakin harmonis. Semakin satu dengan yang lain punya relationship yang jauh lebih baik. Enriching your family life. Memperkaya hidup keluarga. Sepanjang bulan ini saudara dengar khotbah di Happy Family. Dari pembicara dalam internal pasti bicara mengenai family. Dan saudara pastikan saudara hadir dalam setiap ibadah. Pastikan saudara bawa keluarga saudara. Pastikan saudara bawa teman-teman saudara. Supaya mereka diperkaya, dibekali dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Mari saya bacakan ayat 1 sampai 11. Saudara boleh ikuti di Alkitab saudara atau di gadget saudara atau di layar. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, ayat-ayat ini sering kita dengar. Saya pun sudah khotbah beberapa kali dari ayat-ayat ini, tetapi dengan versi yang berbeda, perspektif yang berbeda, paradigma yang berbeda. Dan hari ini Tuhan berikan sesuatu yang juga berbeda bagi semua kita. Kalau kita bicara mengenai kehidupan kita, siapa yang tidak pernah alami persoalan dalam hidup? Siapa yang tidak pernah rumah tangganya mengalami persoalan? Karena di dalam hidup ini, kalau kita mau lihat, semua orang bisa alami berbagai macam masalah. Saudara bisa bayangkan orang baru menikah, pada hari pesta dijalankan sudah ada masalah, kekurangan anggur, Bapak Ibu. Dan ini adalah satu-satunya perikop, kisah, cerita, di mana komplit banget saudara. Saya rasa ini paling komplit di dalam Alkitab, di mana dalam satu situasi ada ibu Yesus, ada Yesus, ada murid-murid. Komplit. Selanjutnya kalau kita baca
hampir tidak ada di mana Yesus bikin mujizat ada ibunya. Tapi yang ini yang pertama, air jadi anggur, itu di situ ada ibu Yesus, ada murid-murid. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini atau dari kisah mengenai Yesus membuat air menjadi anggur? Apa yang saudara dan saya bisa pelajari sebagai keluarga? Yang pertama kita mau belajar Bapak Ibu, yaitu bahwa problem can happen in Christian family. Bahwa persoalan dapat terjadi dalam rumah tangga orang Kristen. Kadang-kadang kita sering bilang begini, loh saya ini udah Kristen kok ngalamin seperti ini. Loh saya dan suami juga Kristen kok kita alami ini. Saya, suami, anak-anak sudah Kristen, kami setiap minggu ke gereja, kenapa bisa mengalami persoalan ini? Seolah-olah kita bilang bahwa orang Kristen itu kalau sudah kenal Yesus dan punya Yesus gak punya masalah. Saudara lihat baik-baik kisah ini. Di tengah-tengah sebuah pesta, ternyata dan ada Yesus di situ. Dan ada murid-murid di situ, ada masalah di situ. Seringkali paradigma kita kalau saya sudah jadi Kristen tidak boleh ada masalah. Siapa bilang? Bapak Ibu menjadi orang Kristen bukan berarti kita steril dari masalah. Oleh sebab itu tidak boleh saudara bersaksi, tidak boleh saudara bicara keluar. Mari ke gereja, mari sembah Yesus. Kalau engkau sembah Yesus tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Saudara, itu adalah sebuah kebohongan besar. Yesus tidak pernah ajarkan begitu. Jangan-jangan ikut Yesus tambah banyak masalahnya. Tapi kalau kita sampai berkata kita ikut Yesus tidak ada masalah. Saya tidak tahu ayat apa yang dipakai Bapak Ibu. Tapi itu sesuatu kesalahan besar. Kalau itu diucapkan kepada orang banyak, itu kita sebut dengan kebohongan publik Bapak Ibu. Tidak boleh kita lakukan itu. Karena ketika seseorang kemudian menyembah Yesus, 3 bulan kemudian dia mengalami masalah, dia bilang, katanya kalau ketemu Yesus dan punya Yesus dalam hati, nggak ada masalah. Buktinya saya punya masalah. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Tidak ada ayat yang berkata kalau kita sembah Yesus kemudian tidak ada masalah dan steril dari masalah. Bapak Ibu lihat saja contohnya Imam Eli. Ini keluarga, kalau dikatakan zaman sekarang ini keluarga Kristen. Imam Eli punya anak-anak ya anggap Kristen kan begitu. Lalu mereka hidup melayani Tuhan. Tapi saudara lihat hidup mereka ada masalah tidak? Jelas ada masalah. Ada masalah antara Imam Eli dan anak-anaknya. Itu tercatat di dalam 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14. Saya tidak bacakan, saudara catat untuk saudara baca di rumah. Masalah moral anak-anaknya. Masalah bagaimana anak-anaknya itu rakus di dalam hidup. Akan apa-apa yang ada di dalam bait Allah. Masalah bagaimana seorang imam tidak berani menegur anak-anaknya yang berbuat salah. Itu dicatat oleh Tuhan. Kenapa sampai ada orang tua tidak bisa tegur anak? Ini masalah otoritas Bapak Ibu. Kalau anak bersalah lalu orang tua diamkan. Mau kemana larinya, mau kemana jalannya anak tersebut. Kenapa Imam Eli tidak bisa tegur anak-anaknya? Padahal dosa mereka itu dosa yang dilakukan di tengah umum dan diketahui banyak orang. Jangan-jangan Imam Eli memanjakan. Jangan-jangan Imam Eli termasuk seorang bapak yang takut justru sama anak-anaknya. Jangan-jangan Imam Eli termasuk orang yang terlalu los dan longgar sampai anak-anaknya tidak terdidik dengan baik dan tidak punya karakter yang baik. Atau jangan-jangan ya memang Imam Eli termasuk seorang imam yang tidak peduli apa-apa kecuali dirinya sendiri. Kita juga bisa lihat keluarga Petrus. Petrus ini adalah manusia yang selalu ikut Yesus setelah direkrut oleh Yesus. 3,5 tahun dia selalu ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Kecuali di bagian terakhir hidup Yesus, babak terakhir hidup Yesus. Di mana Yesus itu ditangkap lalu diadili. Disitulah dia memisahkan diri. Kemudian dia hanya mengintip dari jauh. Bahkan dia menyangkali Yesus sampai 3 kali. Tapi
seluruh hidupnya dipakai untuk kemana Yesus pergi, aku pergi. Kemana Yesus lakukan sesuatu, aku ada di sana. Dia ikut dengan Yesus dalam pelayanan dari hari ke hari, Bapak Ibu. Tetapi saudara lihat, dia juga punya masalah. Apa masalahnya? Mertuanya sakit. Petrus tidak bilang begini, loh aku udah melayani Tuhan luar biasa, kok mertuaku sakit? Kok bisa ada yang kayak begini dalam hidup? Kok virus itu menyerang, bakteri menyerang, kok sakit penyakit terjadi? Berapa banyak kita gampang menyalahkan Tuhan? Saya kan sudah bayar perpuluhan, kok saya alami begini? Saya kan sudah setia, kenapa saya alami begini? Saya udah sungguh-sungguh habis-habisan dengan Tuhan, kenapa saya alami ini? Bapak Ibu ingat kembali, problem can happen in Christian family. Manusia Kristen tidak pernah steril dari masalah. Jangankan hanya itu, jangankan Imam Eli atau Petrus, Yesus saja juga ngalamin masalah dalam hidup kok. Yesus pernah di dalam sebuah buritan perahu, dan perahu itu digoyang ombak luar biasa dan Yesus tidur. Markus pasal 4 ayat 38, murid-murid datang kepada Yesus dan bangunkan dia dengan keras dan kasar. Guru-guru, engkau gak peduli ya, kami ini binasa semua. Wow. Orang tidurnya dibangun di kasar itu enak gak? Makanya Yesus bangun dan berdiri. Kamu, you of little faith. Kamu ini imannya kecil semua. Tenanglah, teduhlah. Apakah teduhnya itu 20 menit lagi? Atau 2 jam lagi? Yesus bilang teduhlah, tenanglah. Itu langsung teduh. Kaget. Sampai ombak aja kok taat pada Yesus. Tapi intinya adalah Yesus dalam perahu, murid-murid yang melayani, toh juga kena goncangan ombak dalam hidup. Jadi jangan saudara punya pemikiran, saya udah sungguh-sungguh Tuhan buktinya nggak tolong. Tuhan izinkan ini terjadi, itu terjadi. Masalah silih berganti. Tuhan nggak sayang sama saya. Tuhan cuma sayang sama orang kaya-kaya. Tuhan cuma sayang sama mereka yang mungkin putih-putih, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sama saya enggak. Tuhan mungkin hanya sayang dengan mereka yang punya rumah besar-besar, bukan seperti saya. Oh, jangan pikir begitu Bapak Ibu. Itu pemikiran yang salah dalam hidup. Setiap orang Kristen bisa alami masalah. Kristen gak Kristen kita ngalamin masalah dalam hidup. Betul tidak Bapak Ibu? Dan kita harus belajar untuk memahami bahwa mengalami masalah dalam hidup itu biasa. Karena firman berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang sifatnya apa? Biasa. Biasa. Jadi kalau ngalamin masalah, ya tetap aja rajin ke gereja. Tetap aja rajin berdoa. Tetap aja rajin mengembalikan perpuluhan. Tetap aja rajin pelayanan. Itu hidup. Kita mau lihat sumber-sumber masalah. Apa yang menjadi sumber masalah dalam hidup ini Bapak Ibu? Nomor 1 adalah dunia yang tidak sempurna. Dunia kita ini sudah rusak. Sehingga tidak bisa saudara cari yang sempurna. Saya beritahu tidak ada suami sempurna. Jadi gak usah cari lain lagi Bu. Gak ada Bu. Pak, gak ada istri sempurna. Gak usah cari-cari lagi. Gak ada. Tidak ada orang tua sempurna. Tidak ada anak-anak sempurna. Tidak ada. Dunia kita sudah rusak. Nomor 2, peranan si jahat dalam dunia itu sangat luar biasa. Bukankah firman berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah apa? Serigala. Serigala. Dunia kita rusak, setan di mana-mana mau mengganggu, menghancurkan kehidupan manusia. Nomor 3, memang manusianya yang tidak sempurna. Di dalamnya memang manusianya yang tidak sempurna. Jadi yang belum menikah, saudara bilang aku mau perempuan, aku mau cewek yang sempurna. Sampai Yesus datang tidak ketemu. Aku mau cari cowok yang sempurna. Sampai Yesus datang tidak ada cowok sempurna. Yang ada adalah kita semua sedang menuju kepada kesempurnaan karena Kristus. Karena Kristus. Yang keempat, bencana alam. Dunia kita ini mengalami bencana alam. Dunia kita ini sudah rusak Bapak Ibu. Sebagian bencana alam karena memang alamnya, sebagian itu karena manusia. Ekosistem yang rusak oleh manusia.
Manusia yang sudah ambil semua pohon-pohon, buat kertas, buat furniture dan lain sebagainya. Banjir di mana-mana terjadi. Lapisan ozon yang robek, siapa buat? Manusia. Dengan gedung-gedung tinggi dan dengan dinding kaca semua, semakin kita buat bumi kita semakin hari semakin panas, Bapak Ibu. Itu pun menjadi sumber masalah tersendiri. Nomor 5, pengaruh dosa, Bapak Ibu. Pengaruh dosa di dalam hidup manusia yang selalu mengiming-imingi, selalu menggoda manusia. Itu kita harus berhati-hati. Itu seringkali jadi masalah. Ibu Agnes cerita mengenai bagaimana seseorang diinterview di televisi, wajahnya ditutupi, suaranya jelas. Dia terjerebak dalam dosa dan di dalam peredaran narkoba. Masih muda, kaya raya, ditanya, mau berubah tidak? Mau bertobat tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Karena uangnya banyak sekali dalam industri ini. Oh, industri, Bapak Ibu. Ternyata narkoba itu sebuah industri. Nomor 6, ujian Allah. Kadang-kadang masalah datang itu bukan karena masalah, tapi itu sebuah ujian, sebuah testing dari Tuhan. Bagi Ayub itu adalah masalah besar semua, persoalan besar semua yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu. Bagi Allah itu adalah sebuah testing dalam hidupnya. Marilah kita belajar, Bapak Ibu. Kalau terjadi masalah dalam hidup ini, jangan ngambek sama Tuhan. Jangan tolak Tuhan dalam hidup. Jangan pula cari Tuhan yang baru. Mari kita lihat tujuan persoalan dalam rumah tangga. Kenapa terjadi persoalan-persoalan? Kalau saudara lihat dengan saya di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai apa? Pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita lihat tujuan daripada ujian atau pencobaan atau masalah yang menempa hidup kita, kita belajar bahwa semua itu demi kebaikan kita. Adalah untuk menguatkan iman kita, Bapak Ibu. Permasalahan terjadi, pencobaan terjadi adalah supaya iman kita meningkat. Nomor 2 adalah supaya kita bisa meningkatkan ketekunan kita. Kesetiaan kita kepada Kristus. Nomor 3 adalah untuk supaya membentuk karakter kita. Supaya jadi jauh lebih baik, jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari di dalam kehidupan kita ini, supaya kita belajar kalau ada masalah itu biasa. Biasa. Kadang-kadang Bapak Ibu masalah terjadi antara orang tua dan anak karena orang tua melakukan apa yang disebut helikopter parenting. Apa itu Pak helikopter parenting? Helikopter parenting itu adalah istilah yang ditulis oleh seorang doktor namanya Chaim Ginotz. Ditulis tahun 69 dalam bukunya Parents and Teenagers, yaitu orang tua dan anak-anak remajanya. Dan dikatakan bahwa helikopter parenting ini menggambarkan bagaimana orang tua punya gaya di mana terlalu fokus pada anak-anaknya. Sangat-sangat terlalu fokus pada anak. Sehingga anak itu merasa tidak bebas, tidak diberi kesempatan, tidak dapat ruangan untuk bisa gerak. Apa aja ditanya. Udah makan belum? Udah mah. Tadi ke sekolah ketemu siapa? Iya. Kalau ke TP sama siapa? Jam berapa pulang? Ngomong apa? Makan menunya apa? Minumnya apa? Waduh. Dessertnya apa? Tanya semua. Tadi pacaran sama dia, pergi jam berapa? Pulang jam berapa? Ngomong apa aja? Kamu diapain aja? Segala macam ditanya. Mama tanya macam-macam. Begitu. Itulah anak-anak. Karena merasa orang tuanya itu terlalu, Bapak Ibu. Terlalu yang disebut sebagai overprotective, over controlling, over perfecting. Orang tua itu terlalu menguasai. Cawe-cawenya terlalu banyak.
Sampai kuku kaki aja tahu itu belum dipotong kuku kakinya. Yang kanan kok lebih panjang dari yang kiri. Oh yang kiri kenapa? Aduh segala macam tahu itu. Itu kayaknya belum sikat gigi ya. Belum sikat gigi, sikat gigi. Udah mah udah sikat. Kayaknya belum sikat lagi. Wah anak begini saya jamin rumah tangga kacau Bapak Ibu. Kacau lah Bapak Ibu rumah tangga. Kalau orang tua itu terlalu overprotecting, over controlling, apa-apa dikontrol. Pulang rumah diperiksa kilometer mobilnya. Ini kok enggak cocok ini dari rumah ke pabrik, pabrik balik rumah ini kehilangan 40 kilo ada di mana kamu? Kamu ngapain kamu? Wah, dicek di CCTV segala macam. Sama ini namanya overprotective. Kadang-kadang istri kepada suami tiap jam ditelepon, "Pak, lagi apa? Pak, ngapain? Pak, udah makan? Pak, lagi sama siapa?" Itu makanya seringkali suami bikin mati telepon. Cabut aja baterainya. Beres. Kenapa? Terlalu. Atau suami kepada istri. Wah, teleponnya. Tadi siapa yang nelpon? Aku telepon kok tut. Ayo, siapa itu? Terus begitu. Email, periksa semua emailnya. Wah, handphone, periksa semua SMS-nya. Wah, kalau begini kita nggak bisa hidup. Helikopter parenting itu seperti itu Bapak Ibu. Membuat kita itu gerah. Nggak ada kebebasan sedikit pun. Itu kan seperti kalau di Amerika itu kalau ada orang ngebut, di stop polisi nggak mau, lari. Wah itu yang ngejar helikopter Bapak Ibu. Bisa kirim 2-3 helikopter. Kalau malam pakai lampu sorotin mobilnya. Mobil jalan disorot dari atas. Yaitu kita ngapain aja helikopternya di atas. Kita mau turun, kita mau ini helikopter parenting terus begini. Ayo, berapa banyak orang tua giniin anaknya terus gitu. Ayo, katanya training center. Kok pulangnya 10:30? Aku telepon Pak Hani ya, training center pulang jam berapa? Malu-maluin aja. 8:30 selesai lah. Ya, lah terus kenapa sampai 10:30? Ya makan bakmi lah. Terlalu, bakminya berapa banyak? Segala macam. Siapa lagi di sana? Berapa orang yang pergi? Siapa yang bayar? Capek deh mah. Itu bisa jadi masalah Bapak Ibu. Ya hati-hati dengan apa yang disebut helikopter parenting. Atau helikopter spouse. Ya, pasangan hidup yang selalu jadi helikopter. Kemana aja semua. Helikopter gak pernah berhenti diawasin terus. Saudara senang diawasin terus. Tuhan aja itu loh gak terlalu ngawasin. Saudara lihat. Yesus ada di situ di pesta. Anggurnya habis. Ibu Yesus tahu. Kalau ibu Yesus tahu, kira-kira Yesus tahu tidak? Itu aja. Tahu. Yesus diam. Gak cawe-cawe. Betul? Yesus diam. Memberikan waktu kepada mereka dan kepada pengantin. Coba urus. Kamu bisa tidak? Gitu. Makanya terus kemudian ibunya datang. Yesus anggurnya habis. Yesus bilang, "Ibu, mau apa engkau dengan aku? Waktuku belum tiba." Tuh. Yesus itu enggak semerta-merta langsung. Tapi kasih ruangan untuk orang berkembang hidup. Kadang-kadang kita lihat di dalam hidup ini ada si A, si B, si C. Masih kurang. Buat kita dalam pandangan kita, standar kita kurang sempurna, kurang ini, kurang itu. Udahlah, beri waktu mereka bertumbuh. Orang itu jadi bijaksana kalau pernah jatuh bangun. Anak, saudara sebagai anak dulu kita merangkak. Lalu kita bisa jalan. Apakah kita langsung bisa jalan cepat? Tidak. Berapa banyak kita pasti jatuh. Jalan jatuh. Lalu kalau sudah jatuh terus orang tua bilang, "Tidak apa-apa nak, sudah jangan jalan lagi, jatuh kamu terus naik kursi roda nak." Sampai tua kita tidak akan pernah bisa jalan. Tapi kalau kita jalan dan jatuh, orang tua bilang apa? "Tidak apa-apa nak, coba lagi, tidak apa-apa. Anak laki tidak boleh nangis." Gitu kan? Iya. Anak perempuan nangis itu tidak apa-apa, sehat. Gitu terus. Ayo jalan lagi nak. Kebentuk blok, jatuh blok, benjol blok. Tidak apa-apa. Cuman benjol, bukan tumor nak. Tenang. Jalan lagi nak. Itu yang buat kita kemudian bisa bergerak dengan baik, bertumbuh dengan baik, dewasa dengan baik, kuat dengan baik Bapak Ibu. Jadi ingat kalau masalah datang,
Bukan karena Tuhan tidak cinta. Memang dunia kita udah rusak. Masalah ada di mana-mana. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua kita mau lihat bersama-sama bahwa problem should attract us to Christ. Persoalan itu harus menarik kita kepada Kristus. Kalau kita mengalami masalah, itu artinya sebuah undangan untuk datang pada Yesus. Persoalan is an invitation to come to Christ. Undangan untuk datang kepada Yesus. Saudara lihat waktu terjadi kekurangan anggur, maka ibu Yesus tidak datang kepada pengantinnya dan bilang, kamu itu loh, kawin tuh niat kawin ndak, pesta niat pesta ndak, baru minum sedikit semua sudah kehabisan. Kamu itu loh pengantin gak niat pesta. Masa anggur sampai kurang semua? Enggak kan? Dia juga tidak mendatangi orang-orang yang mengisi tempayan-tempayan itu di belakang. Kalau ngisi anggur itu jangan boros-boros, tuang sedikit-sedikit. Pasti gara-gara kamu boros anggurnya habis. Enggak juga kan? Dia tidak datangin meja-meja itu, meja pesta. Lalu bilang, Bapak Ibu yang terhormat tolong ya, nek minum anggur itu ya mbok pelan-pelan. Ini anggurnya habis tahu gara-gara sampean minum anggur seperti air. Mbok yang minum yang benar. Enggak juga ditegur. Saudara lihat waktu ada masalah kemana ibu Yesus? Langsung pada Yesus. Itu mengajarkan kepada kita satu prinsip. When you have problem, please come to Jesus. Amin Bapak Ibu. Waktu engkau punya masalah, datanglah kepada Kristus. Ini intinya di situ. Bahwa masalah itu adalah undangan untuk menghadap hadirat Allah. Kalau saudara punya masalah, apa saja masalah saudara, itu adalah undangan untuk menghadap takhta Allah. Nah, kita bicara pandangan tentang masalah, Bapak Ibu. Kalau kita bicara pandangan tentang masalah, di mana kan Ibu Yesus kan bilang kepada Yesus, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus dalam ayat 4, mau apakah engkau daripadaku saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus ini luar biasa. Bilangin pelayan-pelayan, pokoknya kalau om itu suruh kamu apa aja, jalanin ya. Jangan gak dijalanin. Gitu. Nah, di sini kita belajar satu hal mengenai pandangan terhadap masalah, yaitu bahwa Allah itu memakai masalah untuk membawa kita mendekat kepadanya. Ini pandangan surgawi, ini kacamata surga. Bahwa Allah memakai masalah untuk mendatangkan kita atau mendekatkan kita kepada Dia. Terbalik dengan setan. Setan memakai masalah untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Ini bedanya Allah dan setan urusan masalah dengan kita. Jadi kalau saudara itu punya masalah dan mendekat pada Tuhan, Yesus menang, Yesus tepuk tangan. Tapi kalau saudara punya masalah dan engkau menjauh dari gereja, engkau tidak mau lagi gereja, engkau menjauh dari Tuhan, engkau tidak mau lagi pelayanan, engkau tidak mau lagi ada urusan dengan Yesus Kristus, saya beritahu setan tepuk tangan. Karena masalah dipakai setan untuk menjauhkan kita dari Allah. Nah, mana yang terjadi dalam hidup saudara? Only you can answer that. Hanya saudara yang bisa jawab itu. Apakah masalah membawa engkau dekat pada Allah atau masalah membawa engkau jauh daripada Allah? Only you can answer that. Lalu kita mau lihat motivasi mengenai persoalan Bapak Ibu. Saya menulis ada hanya 6, Bapak Ibu bisa nambahkan nanti dari 6, mungkin dari 6 bisa jadi 10, 6 jadi 12, whatever it is. Motivasi mengenai masalah, Allah uji kita dengan masalah. Jadi Tuhan itu memakai masalah itu sebagai sebuah ujian untuk melihat gimana kita berpikir kalau kita lagi kena masalah. Tuhan menguji kita, gimana sih mulut kita, gimana hati kita, gimana tindak tanduk kita waktu kita mengalami masalah. Jadi masalah itu di hadapan Tuhan adalah sebuah ujian untuk melihat our true colors, warna kita yang asli itu apa. Kalau manusia itu diberkati, nggak kelihatan aslinya. Tapi kalau manusia itu diperhadapkan masalah, seringkali gampang untuk melihat aslinya apa. Nomor 2, setan itu hancurkan kita dengan masalah. Setan yang datang dan godain kita. Kalau Tuhan sayang sama lu, ngapain lu bisa sampai ngalamin kayak begini?
Itu setan. Kalau memang Tuhan sayang sama engkau, kenapa engkau alami itu dalam hidup? Berarti dia gak sayang dong sama kamu. Kalau Tuhan itu anggap engkau anak, kenapa engkau jalani hidup yang seperti itu? Oh, setan pakai masalah untuk hancurkan hidup kita. Lalu kita menjadi orang yang marah pada Tuhan. Dan kita bilang gak Tuhan-Tuhanan sekarang, gak gereja-gerejaan sekarang, gak Yesus-Yesusan sekarang. Itu masalahnya. Setan tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah apa? Allah pakai masalah untuk tunjukkan kemuliaan. Tuhan itu kalau kirim masalah, masalah itu seringkali dipakai untuk menunjukkan kemuliaannya, untuk menunjukkan kasihnya, untuk menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Setan pakai masalah untuk mengintimidasi kita, untuk bikin kita takut pada dia, untuk bikin kita itu kemudian hilang iman dalam hidup ini. Nomor 5, Allah pakai persoalan untuk memperingati kita. To warn us. Memperingati kita. Seperti Yunus yang naik kapal kena badai luar biasa. Itu peringatan badainya. Peringatan luar biasa. Setan pakai persoalan untuk mencederai kita. Untuk kemudian membuat kecelakaan terjadi pada kita. Untuk membuat kita itu mengalami kehancuran di dalam hidup. Kita harus belajar sekarang. Jadi orang lihat sisi positifnya masalah. Loh Pak, masalah kok ada sisi positifnya? Loh ada kan tergantung manusianya. Bagaimana kita handle semuanya. Sisi positif masalah. Nomor 1, bahwa masalah itu sebenarnya menolong kita bertumbuh jadi dewasa. Masalah menolong kita tumbuh jadi dewasa. Kenapa sih yang namanya Yusuf itu dicabut Allah dari keluarganya, dari rumah tangganya, lalu dibawa dan jadi budak di negara lain? Kenapa? Karena di rumahnya itu dia terlalu dimanja. Dan Tuhan lihat kalau anak dimanja biasanya kalau besar gak jadi apa-apa. Siapa sih yang tahu kalau anak dimanja bisa jadi orang? Agak susah zaman sekarang. Karena mentalnya tidak terlatih. Nangis sedikit kasih. Teriak sedikit kasih. Minta apa dikasih. Mending dikasih timbang ngamuk. Kalau ngamuk kalah orang hutan. Udah kasih. Wah itu berubah hatinya. Berubah banget karakternya. Tidak pernah mengalami tantangan dalam hidup. Selalu enak hidupnya. Ngucap A dapat A. Ngucap B dapat B. Terus begitu. Dan kalau saudara perlakukan anak saudara seperti itu, Anda sedang menghancurkan masa depannya. Anak manja jarang berhasil di masyarakat. Jarang. Ngabisin harta orang tua cepat. Orang tua gak ada habis. Gak akan turun ke generasi ketiga. Itu bahayanya. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Nomor 2, masalah menolong kita ingat Allah lagi. Kadang-kadang masalah itulah dipakai Tuhan untuk membawa kita ingat Tuhan. Kalau hanya berkat saja lupa. Kasih masalah sama Tuhan supaya orang ingat dia. Nomor 3, supaya kita bertobat. Masalah menolong kita untuk bertobat. Nomor 4, masalah menolong kita jadi rendah hati. Hidup jadi rendah hati. Kadang-kadang kita lihat orang rendah hati itu kalau sudah kena masalah besar. Duer, lemes dia. Iya aku dulu sombong ya. Sekarang les entek ya, kasep. Udah entek ya. Kalau rendah hati itu lagi berhasil lah, lagi sukses. Itu rendah hati mantep. Kalau sudah ya dulu aku sombong ya waktu kaya ya sekarang gak punya apa-apa. Rendah hati ya udahlah. Ya masih untung lah. Bisa rendah hati. Udah gak punya apa-apa. Yang paling repot kan sudah gak punya apa-apa masih sombong. Nah itu. Mencekno itu. Nomor 5, menolong bertumbuh secara rohani. Masalah menolong kita bertumbuh semakin rohani. Dan nomor 6, menolong kita berjalan di dalam iman. Itu masalah. Nah bagaimana saudara menghadapi masalah dalam hidup? Bapak Ibu seringkali masalah dalam rumah tangga. Antara suami istri itu masalah kecil. Coba pikir baik-baik.
Seringkali dalam hidup ini kita punya masalah itu kecil, tapi repotnya kita tidak bisa menyikapi masalah. Masalah itu bertumbuh jadi besar. Jam 12 malam datang ketok pintu temannya. Dok, aku nginep sini ay. Aku nginep sini. Kenapa? Ribut sama suami, ribut. Aku mau pulang. Bawa masuk ke dalam, kasih teh, minum. Apa masalah? Ya itu. Kacamata kedudukan, jepret. Lala cuma masalah kacamata sampai minggat. Hanya gara-gara kacamata duduk, kemudian pecah kacamatanya, kemudian keluar dari rumah. Bukankah itu masalah akan jadi tambah besar? Di sini jangan pernah ya ada masalah saudara minggat. Anak-anak nggak boleh minggat kalau ada masalah sama orang tua. Istri kalau ada masalah sama suami nggak boleh minggat. Nah, itu yang sikut-sikut itu, ngerasa no itu. Yes. Sikutan terus saya. Suami ada masalah sama istri, jangan nggak pulang. Iya. Tapi seringkali juga masalahnya itu. Suami istri ribut itu, bawa orang tua semua dibawa. Yang suami bawa gengnya, papa mamanya. Yang istri bawa papa mamanya. Tim gegeran ini. Ini geger satu tim. Orang tua dengan orang tua rame. Gara-gara anak. Lah kenapa? Lah kuncinya ketinggalan di mana enggak tahu. Oh lah cuman itu tok. Minggu depan suami istri udah baik. Peluk-pelukan, jalan gandengan. Orang tua masih dendam satu sama yang lain. Kalau gitu. Ini gara-gara anak enggak tahan mulut. Kalau masih punya masalah bawa orang tua, itu SD Bapak Ibu. Itu loh. Pulang ke rumah lalu, Papa, Mama. Kenapa Nyo, kenapa? Aku dipukuli Anton. Ya benar. Besok orang tua pergi kelas. Cari mana Anton. Minta gurunya tegur si Anton. Itu SD, udah kawin masih begitu. Mama. Gak pantas kawin itu. Kalau punya masalah lari orang tua. Kalau punya masalah itu urus sendiri. Udah dewasa. Suami istri urus sendiri sampai selesai. Jangan libatkan orang tua. Apalagi kalau orang tuanya jantungan. Malam-malam ditelepon. Mah aku gegeran mah. Gue geran mah. Piring 6 losin pecah kabeh mah. Jantung. Engkau kirim mamamu ke sorga. Jangan seperti itu. Ya, jangan. Saya cerita mengenai seorang namanya Neil Melly. Dia sampai di airport, ada di Los Angeles, mau beli tiket pergi Australia. Kredit cardnya digredek saudara, kredit cardnya di swipe, nggak mau jalan. Sehingga dia tidak bisa dapat tiket. Marah. Saudara kalau kredit card saudara nggak jalan marah nggak? Banyak diemnya kita. Coba makan di restoran, bawa tamu 10. Habis itu saudara bayar. Mbak, bilnya. Wah, buka. Wah. Kredit cardnya, kasih pelan-pelan lagi. Pamerin lagi, ini kredit card 2 nih. 2 menit mbaknya bilang. Balik lagi mbaknya bilang, Pak, maaf Pak, kredit cardnya enggak bisa Pak. Ya benar loh. Sebentar ya, saya tak kesana sebentar. Ini pasti mesinnya enggak beres nih. Padahal memang belum dibayar kredit cardnya. Makanya digredek enggak bisa, kan begitu. Malu kita. Kasih kredit card kedua, gredek lagi enggak bisa. Waduh, sudah buka dompet. Ini di meja, bukan di meja tempat makan, di meja kasir, Mbak. Titip KTP ya. Sama STNK. Nanti 2 jam aku balik lagi, diam-diam ya. Kita kalau kredit kan gak jalan kita malu lah. Ini anak enggak, kredit kan gak jalan dia marah. Teriak-teriak, buka kopernya. Baju di compang-camping, buang saudara. Satu airport tahu. Rame, udah gitu tasnya dibuang semua. Lari keluar. Loncat pagar, lihat ada pesawat Australia mau terbang. Lari saudara, pegangin bannya. Duduk di atas ban. Dengan tanpa baju saudara. Dikirain di atas itu adem kali. Panas kali. Ademnya luar biasa.
Minus-minus di atas sana Bapak Ibu. Untungnya ketahuan, dihentikan orang ini. Ditangkap. Dan ditahan. Urusan polisi. Karena tidak boleh ada orang masuk di area di mana penerbangan itu akan berjalan. Tidak boleh Bapak Ibu. Nggak sembarang orang boleh masuk. Jadi gara-gara kredit card, masalah tambah panjang. Seluruh dunia tahu bahwa dia nggak bisa bayar. Kan begitu. Saya aja tahu. Iya kan. Nah makanya kalau punya masalah jangan dibesar-besarin. Kalau punya masalah dikecilin. Amin Bapak Ibu. Urus sendiri suami istri. Kalau bisa anak-anak jangan tahu. Bingung anak. Ribut suami istri. Anaknya 6. 3 ikut aku ya. Lu belain mama ya. Papa bilang lu 3 belain papa. Jel. Gimana ini melahirkan anak untuk bela-belaan itu. Jadi bodyguard. Hati-hati Bapak Ibu. Marilah kita belajar dalam hidup ini bahwa problema harus bawa kita kepada Yesus. Bukan yang lain. Yang ketiga yang terakhir. Problema can lead us to see His glory. Masalah bisa memimpin kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Masalah bisa membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam ayat-ayat ini, kemudian ayat 7 sampai ayat 10, Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan penuh air, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Dan kemudian pemimpin pesta mencoba akan air yang menjadi anggur itu. Di sini kita melihat bagaimana terjadinya proses mujizat itu. Dari air jadi mujizat itu. Dan itu air sumur Bapak Ibu, tidak ada PDAM. Zaman dahulu atau air mineral. Yesus bilang isi itu dengan air. Udah isi ya, kita diem-dieman di dapur ngisi tempayan bekasnya anggur disuruh ngisi air. Ya udahlah kita isilah. Tadi udah ada pesen. Kalau om itu suruh ikut aja. Ya udah dia udah nyuruh jadi kita isi. Habis itu cedok kasih ke pemimpin pesta. Ini yang agak repot nih. Lu aja bawain ya. Gue nggak mau ini air gue bawa ke sana gimana? Ini besok bisa dipecat nih. Yang bener nih. Belum lagi ketok sama entongnya ini. Dibawain saudara. Bawa. Om. Titipan dari belakang om. Suruh ngicip om. Yeah. Waktu diicip jadi anggur. Kemuliaan. Masalah. Tadi awalnya masalah. Tapi ternyata masalah ini memimpin untuk bisa lihat sebuah mujizat. Tidak semua masalah itu terjadi dalam hidupmu sebagai masalah. Tapi sebagian besar masalah terjadi dalam hidup saudara adalah untuk membawa engkau melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, keajaiban daripada Tuhan. Oleh sebab itu bersikaplah positif saat hadapi masalah. Positif Bapak Ibu. Jangan bersikap negatif. Positif. Karena itulah dengan kita bersikap positif, kita masih bisa bahagia walaupun punya masalah. Kita bisa bijaksana walaupun kita ada masalah. Kita masih bisa sukses walaupun kita punya masalah. Bersikap positif, itu penting. Kalau tadi yang bawa ini air ini tidak bersikap positif gimana? Waduh suruh bawa begini nih. Ini kalau diminum sama MC-nya ketahuan air, sungguhan aku dipecat. Wah ini bahaya. Belum sampai sana tak minum sendiri aja. Tak kasih yang kosongan. Enggak. Dia enggak begitu. Dia positif. Disuruh apa ya iya udah. Jalanin aja. Bersikap positif kalau punya masalah. Problem harus mendatangkan kesatuan. Ini Bapak Ibu. Problem harus mendatangkan kesatuan. Khususnya dalam rumah tangga. Suami, istri, anak bersatu kalau sedang ada masalah. Jangan tidak. Saudara lihat tadi. Waktu terjadi kekurangan anggur, ibu Yesus tidak otot-ototan. Yesus bilang, ibu, apa yang kau mau dari aku? Waktuku belum tiba. Apakah ibu Yesus jawab, Yesus, apanya yang belum tiba? Ya sekarang, sekarang kapan Yesus? Ayo bikinan sesuatu. Oh, gitu. Ya, waktuku belum tiba. Ayolah, nggak ada ribut. Apakah murid-muridnya Yesus dimarahi sama ibu Yesus? Nggak ada. Ketika ada masalah, jangan bikin masalah baru. Masalah satu yang kecil jangan dibuat besar. Masalah itu jangan dibuat beranak. Kalau itu terjadi problem. Ketika ada masalah bersatu itu yang baik. Karena kita akan kuat menghadapi semuanya. Kita akan bisa punya ide yang jauh lebih baik Bapak Ibu.
Problem bisa menjadi jembatan kita lihat mujizat. Kalau kita hadapi dengan iman. Kalau kita hadapi dengan doa. Kalau kita hadapi dengan ketaatan. Problem bisa menjadi sebuah mujizat Bapak Ibu. Kita bisa lihat mujizat dalam semuanya itu. Alkitab ajarkan dua ayat yang saya ingin bagikan buat saudara. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jika dua orang sepakat. Makanya kalau ada masalah suami istri jangan gak sepakat. Anak sepakat, satu rumah tangga sepakat menghadapi suatu tantangan masalah yang besar. Sepakat dalam doa, maka permintaannya akan dikabulkan. Itu firman. Satu lagi, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak, doamu bisa terhalang loh. Kalau hidupmu gak benar sama istri, terhalang. Percuma jengking jam 4 pagi. Doa jam 12 malam. Tapi kalau hidupmu dalam rumah tangga tidak akur dengan istri, ini firman. Doamu terhalang. Ini kesempatan istri-istri ikut suaminya. Rasa nafas. Dengerin tuh. Ulangi Pak Hani, ulangi. Ibu-ibu, dengar saya baik-baik. Anda ibu-ibu, jangan juga cari masalah dengan suami sampai suami muntap, sampai doanya gak dijawab Tuhan dan terhalang. Kenapa? Suami minta berkat, terhalang. Yang ngalami juga istri. Gak ada berkatnya. Ya, kesempatan suami sikut istrinya. Iya, satu sama. Iya kan? Jadi kalau doa suami itu terhalang, problemnya bukan hanya untuk suami, juga untuk istri. Makanya rukun saja lebih baik Bapak Ibu. Suami istri, kita rukun satu dengan yang lain, orang tua dan anak. Saya baca kisah mengenai seorang anak muda. Ya, anak muda yang luar biasa. Roti itu sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun lalu. Roti. Ya. Tapi roti zaman dahulu itu tidak terpotong dengan baik. Jadi orang kalau motong roti itu pakai tangan. Tarik begitu kan. Atau dicoba potong begitu. Tapi biasanya roti kalau lagi kembung dipotong gak bisa kalau pisaunya gak bener. Itu kempes semua. Wah ya kan. Merotoli semua juga kan problem. Nah tahun 1900-an ada seorang anak muda namanya Otto Rohwedder. Otto Rohwedder yang punya toko emas. Lalu berhenti dari toko emas. Kemudian dia ingin coba bikin satu mesin pemotong roti. Belum ada waktu itu mesin pemotong roti. Tahun 1916 dia mulai bikin itu. Mulai gambar-gambar segala macam, wah punya warehouse segala macam untuk coba prototype segala macam, blueprint segala macam. Tahun 1917 kobongan saudara, terbakar semua usahanya itu. Nol. Lalu dia mau bilang apa? Ya wes nasib. Ya sudah. Kalau sudah terbakar begini ya sudah. Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan. Jangan-jangan Tuhan tidak mau. Ya udahlah kembali toko emas. No, dia bilang saya coba lagi. Tahun 1927 dia berhasil. Dia berhasil bikin mesin untuk potong roti supaya, saudara kalau makan roti sekarang kan bisa ambil 1 slice, 2 slice kan begitu. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kan begitu sudah kepotong. Zaman dulu nggak begitu masalahnya. Nah dia bikin mesin ini, panjangnya mesin pemotongnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter. Siapa mau beli? Motong roti ya mesinnya segitu. Iya toh, oh geraji kayu apa? Iya kan? Ya, gak laku Bapak Ibu. 10 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, itu datang seseorang, invest di mesinnya itu, lalu disederhanakan di London, jadi bisa mesin potongnya kecil-kecil. Dari situlah kemudian anak muda ini menjadi sangat kaya. Dari sesuatu,
lihat masalah, ternyata masalah itu membawa berkat dalam hidupnya. Ini namanya kreatif Bapak Ibu, betul? Lihat masalah, lalu berusaha bagaimana masalah tidak sekedar jadi masalah yang menghancurkan hidupnya, tapi justru masalah itu membuka peluang dia untuk melihat suatu bisnis yang baru dan dia hidup dan diberkati dan kaya raya karena semua ini. Oleh sebab itu dalam hidup ini bagaimana saudara memandang masalah itu sangat penting. Apakah engkau pandang masalah dalam hal yang negatif, kacamata yang negatif, atau engkau pandang masalah dalam kacamata yang positif. Mari di dalam hidup ini kita belajar supaya ada masalah kita bawa kepada Yesus. Karena hanya pada Yesus ada mujizat Bapak Ibu. Hanya pada Yesus ada mujizat. Ketika kita bawa masalah kita percaya Yesus bisa beri mujizat pada kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.